Puji nama Tuhan, Shalom. Anugerah Tuhan, kasih Tuhan beserta kita semua. Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk kita masuk di dalam doa untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan, penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kami boleh bersama keluarga kami untuk datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu kami rasakan kasih-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna. Kami beserta keluarga kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami membawa hati kami yang tulus untuk datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati semua umat-umat-Mu yang mendengarkan dan ada dalam ibadah online ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, oh Tuhan. Ajaib perbuatan tangan-Mu dan perlindungan-Mu. Kau sertai aku, Kau pimpin jalan hidupku. Ajaib perbuatan tangan-Mu dan perlindungan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, oh Tuhan. Ajaib perbuatan tangan-Mu dan perlindungan-Mu. Kau sertai aku, Kau pimpin jalan hidupku. Ajaib perbuatan tangan-Mu dan perlindungan-Mu. Kau besar dan ajaib Yesus. Hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar dan ajaib Yesus. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, Yesusku. Mari sama-sama pujikan bagi Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, oh Tuhan. Ajaib perbuatan tangan-Mu dan perlindungan-Mu. Kau sertai aku, Kau pimpin jalan hidupku.
dan ajaib. Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Yesusku, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Jesus. Shikara lama ya shikara. Shikara tahta karamaka shikara bahara baya shikara baba. Ina lama ya shirere bala baya. Haleluya. Jesus. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya, Jesus. We worship you, Jesus. Thank you, Lord. Shikara lama ya shikara. Shikara bala ya shikara. Shikara bala. Shikara bala. Kau besar dan ajaib Yesus, kami nyatakan bagi-Mu Tuhan. Hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar, Kau ajaib Tuhan Yesus. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Yesusku, hanya ucapan syukur kami bagi-Mu Tuhan Yesus. Sebab itu Engkau menyempurnakan hidup kami dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima semua anugerah-Mu yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Kau berfirman lewat hamba-Mu. Kami membuka tanah hati kami untuk Kau semaikan benih-benih firman-Mu Tuhan. Biar terus hidup kami berakar di dalam Kristus Tuhan. Kami mau terima janji-janji Tuhan di tahun 2024 ini Tuhan. Kami lebih lagi dan lebih lagi sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Tuhan berfirman kepada setiap kami. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik.
Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, amin Tuhan, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu Tuhan selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu Tuhan selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Betapa kami bersyukur sebab firman Tuhan tidak pernah gagal. Kecap dan rasakan betapa baiknya Tuhan itu. Sebab Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik. Kemanisan hidup kami ini datang daripada Tuhan karena anugerah, karena kemurahannya. Tak dapat kami membalas pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib menebus akan hidup kami. Di hari ketiga Dia bangkit memberi kami kekuatan, pengharapan dan kemenangan. Dan Dia berjanji akan menjemput kami semua. Dan kami percaya hidup kami di bumi seperti di sorga adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Curahkan roh hikmat pengertian pengenalan benar akan Engkau dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah lihat dua bagian daripada pencerahan firman Tuhan tentang pesan Tuhan di tahun 2024 tentang transformasi dari Tuhan. Kita belajar minggu lalu tentang yang mandul akan beranak banyak, kemudian yang gagal selama ini akan berhasil karena tekun dan teguh hati. Bahkan Tuhan mengajarkan bagaimanakah sikap berdoa dalam dimensi tekun dan teguh hati itu. Bahkan 3 kali lewat pesan pencerahan lewat hidup Joshua, Tuhan juga ingatkan kepada kita umat pilihan Tuhan, kepada orang-orang yang dikasihinya, bahwa ada 3 kali berkaitan dengan pesan supaya kuat dan teguh hati. Pertama, adanya penyertaan Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan adalah pedoman iman dan solusi hati. Yang ketiga, janji Tuhan yang engkau miliki terlalu besar dan mustahil, karena itu engkau perlu kuat dan teguh hati. Nah, hari ini kita masuki bagian kedua daripada transformasi Tuhan. Yang ketiga, tentang transformasi kebun buah-buahan jadi hutan. Mari kita lihat melalui apa yang dipesankan melalui nubuatan Nabi Yesaya di dalam Yesaya 32 ayat 14 sampai yang ke-16. Yesaya 32 ayat 14 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Sebab
purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Nabi Yesaya menubuatkan suatu keadaan hidup di padang gurun, suatu keadaan hidup yang ditransformasi. Kitab suci seperti yang dituliskan secara lengkap oleh nubuatan Nabi Yesaya dikatakan, purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, suatu keadaan yang disebut dengan chaos, kekacauan, suatu keadaan yang tidak menyenangkan, suatu keadaan yang menjadi titik daripada suatu keadaan titik nadir daripada kesusahan, kesulitan, bahkan nyawa yang terancam ada di dalamnya. Bangsa kita pernah mengalami ini, gereja-gereja Tuhan pernah mengalami ini, beberapa kota, pulau, dan provinsi di Indonesia, bahkan bangsa-bangsa pernah mengalami keadaan ini. Bahkan ini Bapak Ibu membuat suatu keadaan yang tak biasa terjadi, karena segala transformasi yang dikerjakan Tuhan selalu mulai pada titik krisis. Kita pernah mengenal tahun 98 dengan istilah krisis moneter, suatu keadaan hidup di mana keuangan itu mengalami penurunan nilainya. Barang-barang, emas, mata uang asing mengalami lonjakan kenaikan harga yang mengerikan pada saat itu, sehingga orang kaya bertambah kaya, orang miskin menjadi semakin miskin. Suatu keadaan dinubuatkan Nabi Yesaya ini, purimu ditinggalkan. Ada banyak rumah ditinggalkan karena ketakutan, oleh karena chaos, kekacauan, penjarahan, pembunuhan, dan oleh berbagai-bagai keadaan yang mengerikan terjadi. Keramaian kota berubah jadi kesunyian pada saat itu. Bahkan semasa pandemi COVID-19 3 tahun ini juga keadaan yang sama terjadi. Ada banyak orang yang memiliki materi uang, mereka pergi mengungsi. Ada yang mengungsi ke pulau yang lain, provinsi yang lain, sembunyi di Pulau Bali, sembunyi di tempat-tempat yang aman, bahkan pergi ke bangsa-bangsa lain. Sementara yang tidak punya pilihan tetap berkata, bersama Yesus kami sanggup menanggungnya. Dan sebagian orang berkata, kami tidak ada pilihan, hidup mati di tangan Tuhan. Ya sudah, apa yang pun akan terjadi, biarlah terjadi. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya ingat semasa pandemi COVID-19, kalau kita buka medsos, kita buka YouTube, kita akan menemukan binatang yang paling banyak muncul adalah buaya. Buaya adalah binatang yang sebenarnya punah dan hilang seiring bertambahnya populasi manusia. Ketika manusia menguasai daratan, perairan, lautan, sungai-sungai, buaya punah. Kenapa? Karena keganasan manusia mengalahkan buaya. Tetapi ketika manusia berubah menjadi ganas, mereka berubah menjadi buaya darat, Bapak Ibu. Buaya asli hidup di air cari makan, tapi buaya darat itu mencari kesulitan hidup. Kenapa? Munculnya malam hari. Karena itulah kita tahu bahwa antara buaya yang asli dengan buaya darat itu sama-sama munculnya dalam keadaan yang tak lazim, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini seperti yang dinubuatkan bahwa suatu keadaan sudah ditransformasi. Ketika masa pandemi COVID-19 terjadi, buaya darat menghilang semua. Buaya asli, buaya hidup, binatang buaya itu muncul. Kenapa? Karena ozon semakin bagus. Kemudian perairan, habitat mereka sepi, mereka bebas ke sana kemari karena ketakutan terhadap manusia tidak terjadi lagi. Tuhan selalu membuat suatu keadaan-keadaan yang terjadi ini sebagai suatu keadaan untuk kita memahami bahwa ada maksud Tuhan. Bahkan ketika krisis moneter terjadi di tahun 98, pada masa itu gereja-gereja Tuhan mengalami tuaian besar. Bahkan gereja-gereja yang gak pernah menginjil, hamba-hamba Tuhan yang tidak pernah turun di lapangan ikut membaptis saat itu. Kenapa? Karena tuaian besar, orang mencari Tuhan, orang butuh Tuhan. Dan baptisan terjadi di sana sini, di bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa lain.
Tapi selang waktu kira-kira sudah berjalan 26 tahun ini, kita melihat suatu keadaan yang terbalik dengan tahun 98. Baptisan menjadi lebih sedikit. Dan kita tahu bahwa keadaan ini sebagai suatu kunci daripada transformasi kebun buah-buahan jadi hutan. Bahwa di balik semua kesusahan, krisis ekonomi, krisis moneter, krisis hidup, kesulitan hidup, keadaan terprosok, terpenjara, didera hutang, mengalami banyak sekali tekanan, bahkan didera penyakit, bahkan didera keadaan hidup berantakannya keluarga. Ternyata Tuhan punya maksud supaya manusia merendahkan dirinya, supaya manusia bertobat, supaya manusia mengakui bahwa dalam hidup ini butuh Tuhan, supaya manusia siap untuk menerima pencurahan roh yang dari atas. Kitab suci sesuai nubuatan Nabi Yesaya berkata bahwa ketika roh itu dicurahkan, padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Suatu keadaan yang luar biasa. Gereja menuai tahun 98. Apakah umat Tuhan, apakah hamba-hamba Allah, apakah gereja-gereja Tuhan tidak merindukan keadaan ini? Di balik kesusahan, di balik krisis, ada tuaian besar. Dan semua keadaan itu hanya Tuhan yang berdaulat. Tidak ada sisi manusia yang bisa mengadakannya. Semua murni karena datang dari izin dan kehendak Tuhan. Bahkan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika roh dicurahkan, transformasi terjadi. Padang gurun bukan lagi tempat kematian. Padang gurun, kesusahan hidup bukan lagi sebagai suatu ketakutan. Karena di padang gurun, di tengah kesusahan, di tengah kemelut, di tengah kesulitan hidup itu ternyata berlaku keadilan dan munculnya kebenaran dari tempat-tempat seperti itu. Bersyukurlah apapun keadaan hidupmu yang Tuhan izinkan terjadi. Karena di tahun 2024 ini, Tuhan mengakumulasi masa-masa tahun-tahun hidupmu yang lalu hingga tahun yang lalu 2023. Semua akan ditumpuk, dirapel Tuhan di tahun 2024 ini. Berkat yang belum kau terima, berkat yang delay, yang tertunda oleh karena engkau lalai, karena malas dan banyak tidur, oleh karena engkau tidak sepenuh hati ikut Tuhan. Di tahun 2024 ini ada kesempatan untuk menjangkau semua janji Tuhan. Semua janji Tuhan tidak pernah gagal. Semua janji Tuhan atasmu, atas keluargamu, atas kita semua pasti terpenuhi. Semua janji Tuhan pasti tergenapi. Oleh karena itulah di tahun 2024 ini dibutuhkan ketaatan. Karena tahun 2023 juga merupakan tahun ketaatan. Tahun 2024 merupakan lanjutan tahun ketaatan bagian yang kedua dari Tuhan untuk mencapai kelimpahan yang besar yang Tuhan sediakan. Tuhan membentangkan kedua tangannya, hendak berbuat baik bagimu. Dan Tuhan bergirang apabila Tuhan sudah berbuat baik bagimu. Karena itu, hai umat pilihan Tuhan, jangan ragukan lagi akan firman-Nya. Jangan ragukan lagi akan kebenarannya. Jangan ragukan lagi akan iman, kasih, dan doa di dalam Kristus Yesus Tuhanmu. Karena di balik semua yang terjadi dalam hidupmu, jawabannya hanya tersedia di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Dan semua itu terjadi munculnya dari keadaan padang gurun. Mari kita lihat bagian yang keempat tentang transformasi bangsa. Kita lihat lanjutannya, Yesaya 32 ayat 17 sampai yang ke-20. Yesaya 32 ayat 17 sampai yang ke-20. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tenteram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ternyata di dalam pesan nubuatan Tuhan tahun 2024 ada pesan tentang transformasi bangsa. Dan bukan suatu kebetulan, bulan depan bangsa Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilihan atas pemimpin-pemimpin bangsa, pemilihan atas wakil-wakil rakyat yang akan duduk di bangku-bangku DPR, MPR, pemilihan pemimpin yang akan menentukan haluan bangsa. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita sudah melihat transformasi ini
bergulir dari padang gurun, dari pribadi, dari keluarga, bahkan dari bangsa. Padang gurun itu milik semua orang dan bisa terjadi kepada semua orang. Krisis ekonomi, krisis moneter, krisis hidup, kesusahan hidup, kekurangan uang, masalah keluarga, masalah bangsa terjadi kepada semua orang. Satu pribadi mempengaruhi keluarga, satu keluarga mempengaruhi bangsa. Dan apa yang terjadi di bangsa mempengaruhi satu keluarga, mempengaruhi satu pribadi. Ini erat kaitannya, 3 serangkai kehidupan. Pribadi, keluarga, dan bangsa. Semua mata rantai ini 3 serangkai saling berkaitan. Dan Tuhan mengadakan transformasi di tahun 2024. Perhatikan baik-baik. Ketika padang gurun ditransformasi Tuhan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu dianggap hutan. Di sana berlaku keadilan dan kebenaran. Dan ternyata di balik kebenaran dan keadilan ini tumbuh damai sejahtera. Ada ketenangan dan ketenteraman. Ini adalah arah, direction daripada transformasi Tuhan. Munculnya damai sejahtera, munculnya ketenangan dan ketenteraman. Dan itu bukan 1 atau 2 masa, tetapi ini ditujukan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan ternyata dikatakan oleh nubuatan Nabi Yesaya, bangsaku akan diam di tempat yang damai. Di balik transformasi ada damai hidup yang luar biasa. Bahkan kita petakan setelah 26 tahun sesudah masa krisis moneter di tahun 1998. 26 tahun ini masa kehidupan yang damai di bangsa kita Indonesia. Dan hari ini, tahun 2024 ini merupakan permulaan tahun baru. Tuhan akan mengadakan lagi masa transformasi dengan dimensi yang berbeda. Karena apa? Karena Tuhan menghendaki bangsa ini tentram dan ada peristirahatan yang aman. Dan untuk keadaan ini Tuhan akan menyampaikan kehendaknya lewat pesan nubuatan Nabi bahwa hutan akan runtuh seluruhnya. Ada keadaan di mana masa transformasi ini terjadi. Orang miskin akan menjadi kaya dan orang kaya akan menjadi miskin. Penguasa yang duduk tentram akan direndahkan, akan dihancurkan semua kuasanya. Dan bahkan kota yang tadinya bangga dengan segala hiruk pikuk keramaian, dengan kekayaan, dengan segala keberhasilannya, ternyata akan direndahkan Tuhan serendah-rendahnya. Transformasi ini tidak bisa dihindari bahwa Tuhan akan membuat suatu keadaan terbalik, silih berganti antara kesenangan dengan kesusahan, antara kelimpahan dengan kekurangan. Silih berganti, semua menurut penilaian dan kehendak Tuhan atas diri pribadi, atas diri keluarga, atas diri kota, atas diri provinsi, bahkan atas diri para pemimpin-pemimpin bangsa. Keadaan ini tidak terhindari lagi, Bapak Ibu. Karena itu saya melihat banyak dalam dimensi ini, karena ada banyak orang bertanya, Pastor Dr. Johan pilih siapa untuk Presiden Republik Indonesia di tahun 2024? Saya menjawab, saya selain rohaniawan, seorang pendeta, saya juga seorang ketua RW. Saya tidak boleh memilih. Dan saya tidak boleh menyebutkan pilihan saya karena kode etik saya sebagai seorang ketua RW. Saya harus bersikap netral. Apakah Pastor Johan akan menjadi golput? Tidak. Saya adalah pribadi warga negara Indonesia yang jujur dan mencintai bangsa. Saya akan memilih dan pilihan saya yang akan tahu hanya saya dan Tuhan saya. Kenapa? Karena di bilik tersembunyi itu, langsung umum bebas rahasia itu, hanya saya dan Tuhan yang tahu. Dan sebagai kode etik profesi yang saya junjung tinggi, saya hanya akan memilih yang Tuhan tunjuk, Bapak Ibu. Karena itulah saya mungkin bisa berada dan bertemu dengan banyak calon legislatif, ya, bacalek-bacalek akan datang. Bahkan ketiga calon presiden mungkin juga akan saya datang di keramaian mereka, akan hadir di tengah-tengah keadaan mereka sedang berkampanye. Itu tidak mempengaruhi pribadi saya sebagai seorang ketua RW dan sebagai seorang pendeta rohaniawan. Saya tetap akan netral karena saya mencintai semua orang yang maju mencalonkan dirinya, baik sebagai calon perwakilan rakyat maupun calon pemimpin bangsa ini. Saya memilih netral. Kenapa? Karena memang profesi saya, karena memang pilihan hidup saya akan selalu netral. Saya hanya akan membantu, hanya akan menolong, akan mendukung semua hal yang memiliki tujuan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila yang mendasari mereka. Karena itu Bapak Ibu, semangat nasionalis
Semangat cinta bangsa saya akan jadikan bagian pilihan utama ketika saya mencoblos. Kenapa? Siapa pemimpin bangsa yang nasionalisme? Siapa pemimpin bangsa yang ternyata cinta bangsa, cinta rakyat? Siapa pemimpin bangsa yang ternyata sudah bertobat dari suatu kesalahan hidup? Karena hidup ini tidak sempurna, semua orang bisa bikin salah. Ada banyak anak-anak Tuhan di beragam kota provinsi saya jumpai, mereka berkata, wah, rekam jejak historinya gak bagus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, izinkan seorang pastor Dr. Johan yang netral ini menyampaikan isi hati Tuhan. Karena sejak semula sebelum terjadinya masa pandemi COVID-19, saya juga menyampaikan tentang ujian api roh, kemudian tentang bencana kematian atas bangsa-bangsa, dan semua tergenapi. Tidak satu bagian pun yang tidak tergenapi. Semua pesan pandemi COVID-19 yang saya sampaikan tentang bencana kematian itu tergenapi. Izinkan saya menyampaikan pesan transformasi bangsa ini sebagai nubuatan, karena dikatakan, berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air. Air adalah lambang roh. Tempat di mana kita ada, tempat di mana kita berpijak, tempat di mana kita memilih harus ada air. Itu pesan Tuhan bagi orang-orang yang mau berbahagia, bagi orang-orang yang merindukan ketentraman, bagi orang-orang yang menghendaki adanya ketenangan dan tempat peristirahatan yang aman. Kuncinya adalah Roh Kudus Tuhan. Kuncinya adalah kehendak Tuhan. Tapi Pak Pendeta, ini kan orang-orang ini dulu pernah bikin salah dan bikin rusuh bangsa. Apakah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan sudah lupa dengan Saulus? Bukankah Saulus yang mengejar umat Tuhan? Bukankah Saulus pada kegerakan gereja mula-mula yang menganiaya umat Tuhan? Tapi lihat ketika tangan Tuhan turun atas Saulus, Saulus ditransformasi menjadi Paulus. Bukankah kitab suci sebagian besar perjanjian baru merupakan rangkuman, merupakan kumpulan daripada surat-surat Rasul Paulus dan perjalanan pelayanan, bahkan semua hikmat dan pengertian yang Tuhan beri kepada Paulus disandingkan dengan kitab Taurat, disandingkan dengan perjanjian baru, dilengkapi lewat hidup Paulus, menjadi catatan yang melengkapi Injil Kristus di dalam kehidupan kita hingga hari ini. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, marilah sebagai anak-anak Tuhan kita belajar bijaksana. Ya, kenapa? Karena ketika kita memilih kehendak Tuhan, kita tidak lagi melihat apapun, karena kita mendengar suara Tuhan, kita tahu tujuan Tuhan, kita tahu pilihan Tuhan, maka di baliknya kita akan mendapatkan apa? Sapi dan keledai. Ini bicara tentang bisnis, bicara tentang pilihan hidup, bicara tentang pelayanan, bicara tentang keluargamu akan beroleh kemerdekaan. Karena engkau akan kemana-mana dengan tentram, engkau kemana-mana dicintai orang-orang, engkau kemana-mana jadi panutan, engkau kemana-mana disegani orang, engkau dan sisi keluargamu ternyata ditemukan memang generasi Kristus yang tak bercela. Kenapa? Karena engkau ada di pihak Tuhan, karena engkau memilih kehendak Tuhan, engkau tidak dipengaruhi oleh apapun. Bahkan segala gonjang-ganjring, segala bentuk kampanye politik tidak mempengaruhi hidupmu. Kenapa? Karena engkau berdiri pada sisi iman, kasih, pengharapan dalam Yesus sebagai hidupmu. Dan ketika engkau menggunakan hakmu untuk memilih, bangsa ini dipengaruhi pilihanmu. Kenapa? Karena pilihanmu adalah kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan akan mentransformasi bangsa ini. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ingatlah, Saulus dipilih Tuhan, ditransformasi jadi Paulus. Suatu padanan supaya kita belajar untuk punya hati yang terbuka untuk Tuhan yang memilih. Supaya kita punya hati yang terbuka, mengizinkan Tuhan yang berdaulat atas bangsa ini, supaya transformasi yang dari Tuhan benar-benar terjadi. Dan saya bersyukur Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang luar biasa di tahun 2024 ini, saya bertemu dengan banyak orang-orang besar. Saya bertemu dengan saudara-saudara seiman, saya bertemu dengan saudara-saudara senusantara, saya bertemu dengan orang-orang yang Bapak Ibu bisa lihat di layar backgroundnya adalah orang-orang yang satu tumpah darah, saudara senusantara, satu bangsa dengan saya. Saya mencintai dan mengasihi mereka sebagaimana Yesus mengasihi dan mencintai saya. Tidak ada perbedaan. Kalaupun hari ini mereka sedang mengotak-ngotakkan dirinya dengan suatu pertandingan untuk meraih kursi kepemimpinan bangsa, itu lumrah. Kenapa? Karena memang secara aturan, secara perundang-undangan, secara etika norma, semua itu sudah diatur. Yang paling penting adalah sikap gentleman daripada semua orang yang mencalonkan dirinya jadi pemimpin bangsa. Menang dan kalah adalah hal biasa. Tetapi hati yang dewasa, hati yang menerima kemenangan dan kekalahan,
harus diutamakan adalah kepentingan bangsa kita. Bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Bangsa ini adalah bangsa yang memiliki tujuan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena itulah mata rantai semangat nasionalisme, semangat cinta bangsa, semangat darah bumi pertiwi ini harus mengalir pada setiap calon pemimpin bangsa atas orang-orang yang hari ini kita lihat foto-foto dan nama mereka terpampang di mana-mana. Saya berdoa dalam anugerah Tuhan yang besar, pemilu tahun 2024 ini berjalan aman dan lancar. Saya berdoa juga dalam kasih dan kehormatan Tuhan Yesus yang besar, supaya semua calon pemimpin bangsa tetap berpegangan tangan, menang kalah, tidak melepaskan pegangan tangan mereka untuk tetap bersaudara sebagai saudara sebangsa setanah air yang mencintai bangsa. Siapapun nanti yang dipilih Tuhan duduk di kursi kehormatan sebagai pemimpin-pemimpin bangsa, tetaplah mempererat kerjasama supaya 5 tahun ke depan kesempatan Tuhan buka bisa bertanding ulang lagi. Karena dalam hidup ini kita percaya ada waktunya Tuhan, ada kesempatan yang dari Tuhan, dan ada kesiapan daripada diri kita untuk mencapai apa yang kita inginkan di dalam hidup. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sebagai bagian penutup, izinkan saya menyampaikan sekilas tentang pemerintahan. Karena transformasi bangsa selalu erat kaitannya dengan pemerintah. Dan inilah yang menjadi polemik hari ini di kalangan orang-orang Kristen. Mau pilih siapa? Sibuk sana, sibuk sini. Mari kita lihat sekilas bagaimana Tuhan menetapkan tentang pemerintahan menurut tatanan kitab suci. Mari kita buka sama-sama Roma 13 ayat 1 sampai yang ke-5. Roma 13 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, 5 bagian ini saya ringkas menjadi pesan penutup dari transformasi yang Tuhan kerjakan di tahun 2024 tentang pemerintah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Siapapun nanti menjadi pemimpin bangsa kita, mereka akan membentuk pemerintahan resmi, pemerintah yang menang bertanding dalam pemilu. Perwakilan rakyat yang duduk di kursi-kursi DPR MPR adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat, dan kita percaya semua ini menurut kehendak Tuhan. 5 pesan ini. Yang pertama, kita harus takluk karena pemerintah ditetap oleh Allah. Yang kedua, melawan pemerintah akan beroleh hukuman. Yang ketiga, orang baik hidup berdampingan dengan pemerintah. Yang keempat, pemerintah adalah hamba Allah. Yang kelima, menaklukkan diri karena murka Allah dan suara hati membuat kita bisa ambil bagian untuk kemajuan bangsa, bisa menjadi bagian kecil yang mendukung pemerintah yang nanti akan memimpin bangsa ini. Kita harus ambil bagian untuk memajukan bangsa. Semangat nasionalisme, semangat cinta bangsa, semangat tumpah darah, satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air harus mendasari hidup kita, bahwa semua kita berbeda-beda tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, membuat kita fokus semua kita bahu-membahu untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa kita Indonesia. Haleluya. Di bagian akhir daripada transformasi bangsa ini, saya percaya anak-anak Tuhan,
Orang-orang pilihan Tuhan, umat Tuhan adalah orang-orang yang berhikmat, melebihi kecerdasan yang dunia tawarkan, adalah orang-orang yang punya hati yang bisa menguji segala sesuatu, menimbang segala sesuatu, dan mengambil keputusan untuk masa depan. Bukan hanya kita pribadi, tapi pengaruh atas keluarga dan pengaruh atas bangsa. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari sebagai umat pilihan Tuhan, kita jadi terang. Mari sebagai umat pilihan Tuhan, kita jadi anak-anak pendamai untuk menenteramkan segala perbedaan, untuk meredam segala kebencian, untuk memadamkan segala hal yang akan memicu daripada pertengkaran. Karena kita hadir di muka bumi ini menjadi bintang-bintang Tuhan yang bersinar untuk mewarnai sisi dunia ini, bahwa di dalam Yesus Kristus ada kasih, ada harapan, ada iman, ada perbuatan-perbuatan terpuji, dan ada hal-hal yang di dalamnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan. Haleluya. Kita tutup ibadah ini. Pastor William akan bawa kita masuk untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita baru saja dicerahkan pengertian pesan firman Tuhan 2024 tentang transformasi bagian kedua yang Tuhan lakukan di tahun 2024 ini. Tuhan telah singkapkan kepada kita tentang transformasi kebun buah-buahan jadi hutan. Bahwa semua hal yang terjadi di padang gurun, yaitu masa kesusahan, masa proses, dan peperangan hidup, itu akan diakhiri dengan pencurahan roh yang dari atas. Tuhan yang berkehendak semuanya itu terjadi dalam hidup kita pribadi ataupun terjadi dalam skala bangsa. Dan Tuhan juga singkapkan kepada kita perihal transformasi bangsa. Kunci dan pilihan dari umat pilihan Tuhan adalah menabur di segala tempat di mana terdapat air, yaitu semua taburan pilihan dan keputusan harus datang dari kehendak Tuhan. Dan bagian akhir dari pesan Tuhan diingatkan kepada kita 5 hal sekaitan pemerintahan supaya kita bisa paham dan taat dalam kesadaran. 1. Takluk kepada pemerintah ditetapkan Allah. 2. Melawan pemerintah beroleh hukuman. 3. Orang baik hidup berdampingan dengan pemerintah. 4. Pemerintah adalah hamba Allah. 5. Menaklukkan diri karena murka Allah dan suara hati. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, dan kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, berlipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termatera hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.